12 Rabiul Awal tahun Hijrah. Dan di mana ketika Nabi Muhammad lahir banyak orang yang mengalami sesuatu yang ajaib. Di antaranya apa Bapak Ibu? Di antaranya itu adalah burung-burung berkicauan yang sangat keras, yang sangat gembira. Hewan-hewan seolah menyambut datangnya orang yang paling mulia. Orang-orang yang sedang bertani berhenti menyangkulnya karena melihat cahaya yang menyerap masuk ke dalam rumahnya Siti Aminah. Bahkan ketika Nabi Muhammad lahir, itu dilihat ada salah satu cirinya adalah dengan adanya bintang yang menuju ke arah rumahnya Siti Aminah, dan dilihat oleh orang-orang yang dulu masih pengikut daripada Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu. Bahwasanya akan lahir kepada kita semua, yaitu apa? Nabi ataupun Rasul sebagai penutup daripada Nabi yang akan membawa risalah kebenaran, yaitu agama Islam. Nah, dengan seperti itu, Bapak Ibu, alasan kenapa kita harus mencintai yang namanya Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad ini adalah orang yang diutus oleh Allah, langsung diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika Nabi Muhammad menerima sebuah hadis qudsi melalui mimpinya, Nabi Muhammad itu menerima hadis qudsi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi. Begini Bapak Ibu, begini. Laulaka maholaka akhlaka. Jadi jika bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, jika bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, aku tidak akan menciptakan yang namanya alam semesta ini. Jadi kalau misalnya emang Nabi Muhammad itu tidak menciptakan, Bapak Ibu, apakah kita akan sebenarnya akan berkumpul di alam semesta ini? Wallahu a'lam. Jadi kita hidup di dunia, kita hidup di Kalimantan, kita hidup di Kabupaten Bulungan, kita bersyukur itu wasilahnya daripada lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, salah satu bentuk cinta kita kepada Nabi itu benar Bapak Ibu. Yang sulit itu apa? Istiqomahnya. Cinta kepada Nabi itu mudah. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah dicontohkan dalam Al-Quran. Ayatnya tadi saya sudah bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah, yusholluna, bersolawat 'alan nabi, kepada Nabi. Jika misalnya kita lihat daripada kebahasaan, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. 'Alan nabi berarti lafaz nabi di sini ada alif lamnya. Jika misalnya ada alif lamnya, berarti dirumuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bentuknya, bentuk jamak daripada nabi itu apa? Nabiya. Tapi untuk seluruh nabi. Karena di sini ada alif lamnya, berarti dirumuskan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena emang Nabi itu adalah orang yang paling terpilih, ya? Orang yang paling terpilih. Jadi dengan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, salawatnya itu gampang Bapak Ibu. Mau yang pendek, mau yang panjang, yang mau pakai sayyidina, yang mau pakai sayyidina, terserah. Yang penting salawat. Tahu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tahu Allahumma sholli Muhammad, bisa. Yang salah itu yang gak salawat. Yang salah itu yang gak salah. Allah saja salawat, tapi bentuk salawat itu beda dengan kita. Sifatnya salawat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah rahmat, bukti kasih sayangnya Allah kepada Nabi. Tapi bentuknya salawat kita kepada Nabi itu mengharapkan yang namanya syafaat. Syafaat itu pertolongan Bapak Ibu. Di akhir zaman nanti yang paling berguna itu adalah apa? Syafaat. Bukan amwal ataupun harta, bukan aulad ataupun anak, dan juga bukan warijal, bukan juga para khodim-khodim ataupun pembantu. Terima kasih. Jadi yang paling berharga itu nanti di akhir zaman itu adalah syafaat. Yang namanya iman itu sudah tentu sedikit juga.
Tapi yang orang beriman pun belum tentu bisa mendapatkan yang namanya syafaat. Seperti itu. Jadi semoga dengan kita bersalawat kepada Nabi, kita tadi ngaji ataupun membaca daripada maulid daripada Nabi, semoga itu menjadi bukti dan menjadikan apa? Kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di maulid Nabi ini Bapak Ibu, selain daripada kita harus lebih mencintai daripada Nabi Muhammad SAW, kita juga harus meneladani akhlak-akhlak beliau. Karena akhlaknya beliau itu adalah Al-Quran. Akhlaknya beliau itu Al-Quran. Jadi apapun yang ada dalam Nabi itu adalah daripada apa? Daripada Al-Quran. Kalau kita kan susah ya Bu ya. Ya, akhlak kita misalnya akhlaknya Al-Quran bagus. Karena tidak level. Saya kalau bisa dibandingkan dengan yang namanya Nabi, jauh ya. Jauhnya mirip kayak Bandung Kalimantan Utara. Kayak gitu kan? Kalau saya nggak ada sedikit-sedikitnya daripada Nabi. Tapi kalau pemiripan, semua orang itu mirip dengan Nabi. Benar nggak Bu? Pak, benar nggak? Nabi Muhammad kalau lapar makan nggak? Makan. Kalau Nabi Muhammad haus minum. Nabi Muhammad kalau tidur bareng nggak? Bareng. Cuman matanya aja bareng, tapi hatinya terbuka zikir kepada Allah. Tapi kalau kita sebagai manusia biasa, tidur matanya bareng, hatinya juga bareng. Yang ada suara terdengar begitu keras, yaitu motor, Bu. Betul kan? Gitu. Bedanya seperti itu. Nabi Muhammad makan, tapi Nabi Muhammad itu sedikit-sedikit kenyang. Tapi kalau kita sedikit-sedikit lah, nggak bisa lihat makanan sedikit, ambil makan. Gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad itu seperti itu, makan sebelum beliau makan dan berarti sebelum beliau kenyang. Ternyata yang namanya akhlak Nabi Muhammad itu sangat mulia, dimulai daripada usia yang paling kecil sampai Nabi Muhammad itu meninggalkan akhlak-akhlak yang harus benar-benar kita teladani Bapak Ibu. Akhlak Nabi itu ketika kecil yang bisa saya ceritakan kepada Ibu daripada yang pernah saya pelajari itu ketika Nabi Muhammad diajak umrah oleh ibunya Siti Aminah. Rela kemana? Bukan ke tanah kuning atau ke Bukit itu, tapi rela menuju keluarganya daripada apa? Ibunya. Pak Le dari ibu, gitu kan? Nah, itu sambil membawa oleh-oleh. Oleh-olehnya itu apa kalau zaman dulu? Bukan apa? Bukan kue, tapi oleh-olehnya itu rata-rata buah. Hamba sahaya bermalam beberapa hari, melihat hamba sahaya itu kehausan. Nabi Muhammad inisiatif yang harusnya itu minumannya itu diminum oleh Nabi, tapi malah diberikan kepada hamba sahaya tersebut yang merasa kehausan. Jadi ketika Nabi minum, yang lain juga harus merasakan Nabi minum. Nabi Muhammad lapar, kenyang, juga harus merasakan yang namanya kenyang. Jadi ternyata dari kecil pun sudah memuliakan yang namanya orang lain. Tapi kan kalau kita misalnya Pak, Bu, kita pegang air satu gelas, ada orang kehausan, kita lapar banget. Kalau misalnya emang kita menunggu yang namanya nafsu, tapi udah gimana? Tapi kalau misalnya kita ingat, ternyata kalau misalnya saya berbagi kepada teman saya satu ini, dia juga akan merasakan hilangnya dahaga sama seperti saya. Ya bagilah sama-sama. Nah, jika misalnya kita sudah bisa seperti itu, berarti kita juga sama telah menjalani apa-apa daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kedua, akhlaknya itu bukan hanya itu saja. Nabi Muhammad itu rela berhutang kepada pamannya sendiri. Siapa pamannya? Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu adalah pamannya Nabi. Karena ayahnya Nabi Muhammad itu adalah kakak pertama, adiknya. Dan rata-rata pamannya itu benci pada Nabi. Kenapa benci? Karena Nabi Muhammad itu digadang-gadang ataupun akan menjadi Nabi Rasul yang terakhir. Jadi kalau misalnya ada yang seperti itu harus dibunuh. Karena apa? Akan menghilangkan yang namanya agama orang Arab pada zaman dahulu. Orang zaman dahulu kan namanya berhala. Ya kan Bu? Ya kan? Namanya itu berhala. Bukan ketika zaman Nabi Muhammad aja, zaman Nabi Ibrahim itu seperti itu. Yang jadi unik
Ibrahim itu benci melihat patung-patung yang suka disembah oleh orang-orangnya pada zaman dahulu. Nah, suatu saat Makanya bagus datang nggak, Mbak? Datang Mama bagus. itu menghancurkan Salam dari Bu Fitri katanya. Bu Fitri. Iya. raja, Bu, bayangin raja. Dihancurin tuh patungnya tuh. Nah, ketika sudah dihancurin seperti itu, disisain satu yang paling gede. Simpanlah martirnya di kanan, si patung yang lebih gede. Ketahuan lah sama siapa? Sama tentaranya siapa? Tentara Raja Mahmud. Nah, udah seperti itu, laporan lah. Si tentaranya itu kepada siapa? Kepada rajanya. Ada yang menghancurkan ini, Ibrahim. Terus ditanya ya, tapi yang menghancurkan enggak? Tahu dia bilang, apa ya? Coba tanya ke patung yang lebih gede di sana. Dia pegang martir. Terus Raja Mahmud ngomong kayak gini, mana bisa dia menghancurin kan dia bergerak. Lah, kenapa antum serta? Kenapa antum serta? Kalau misalnya emang nggak bisa bergerak, nggak bisa menghancurin, kenapa serta? Nah, itu salah satu kesalahan daripada Raja Mahmud. Yang pada akhirnya Nabi Ibrahim itu bakar kan ya. Tapi ketika dibakar, apinya itu malah jadi dingin. Sesuai dengan ayat